Hai hai hai, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat bunga dari lobak. Kita potong lobak kira-kira 2 ruas jari. Kemudian kita beri tanda agar lobak menjadi 5 bagian kelopak. Lalu kita potong berlahan-lahan ya. Menggunakan pisau biasa pun ini bisa ya, nggak perlu pakai pisau garnis. Tapi kalau memang udah punya pisau garnis itu lebih baik. Kita potong secara berlahan menjadi 5 kelopak. Nah, seperti ini ya. Di layer pertama ini, di antara kelopak yang satu dengan yang satu ada sisa ya. Nah, itu kita potong lalu kita buang dan kita bentuk lagi untuk layer kedua. Terus kita buang lalu kita bentuk lagi layer kedua hingga menjadi 5 kelopak lagi ya. Jadi setiap layer itu ada 5 kelopak. Kita potong tipis dan pelan agar hasilnya bagus. Oh iya, yang belum subscribe nih, bantu subscribe-nya ya, biar channel saya semakin berkembang. Nah, layer kedua udah jadi ya, udah jadi. Nah, sekarang kita membentuk layer yang ketiga. Prosesnya sama, di antara kelopak yang satu dengan yang satunya kita potong lalu kita buang. Setelah itu kita bentuk untuk kelopak berikutnya. Dari potongan yang pertama hingga yang kelima terus ya memutar. Kalau sudah 5 berarti layer ketiga udah selesai. Semakin ke dalam pembuatan kelopak ini semakin sulit karena semakin mengecil. Di sini kita perlu ketelitian, kehati-hatian agar hasil bunganya lebih menarik. Dan cara memotongnya harus tipis agar kelihatan lebih indah. Terus kita potong hingga membentuk layer keempat dan kelima hingga selesai ya. Untuk bagian atas yang semakin mengecil, kita juga bisa ganti pisaunya ya. Pisaunya yang lebih kecil agar lebih gampang memotongnya. Nah, di sini saya memakai pisau garnis yang biasa. Potongan tebal tipisnya menentukan beberapa layer. Mungkin kalau kita memotongnya agak tebal, layernya pun akan sedikit. Tetapi kalau kita memotongnya lebih tipis, layer yang dihasilkan juga akan menjadi banyak. Kita terus membuat kelopak hingga habis ya. Nah, sudah hampir selesai ya, sedikit lagi. Bagian tengahnya sudah hampir selesai. Kenapa sih kita perlu belajar garnis buah atau sayur? Jawabannya adalah selain untuk mempercantik hidangan, makanan ataupun tumpeng, juga garnis dapat meningkatkan selera makan, terutama buat anak-anak nih. Anak-anak kan tidak suka sayur, tapi dengan dibuat garnis yang cantik, mereka akan lebih tertarik dan lebih mengenal sayur. Nah, membuat kelopaknya udah jadi, bunganya udah kelihatan cantik. Tinggal kita merapihkan bagian pinggir dari setiap kelopaknya. Kita bisa menggunakan plastik mika ataupun apa aja buat alasnya, sehingga gampang untuk membentuknya. Untuk bentuk kelopaknya bebas ya, gimana selera kita, bisa yang bulat atau agak kuncup.
Selain garnish itu membuat masakan menjadi indah, aroma sayur juga bisa meningkatkan selera atau nafsu makan buat kita. Apalagi nih buat anak-anak. Sayuran itu penting sekali kan untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, bunganya udah jadi, udah terbentuk ya kelopak-kelopaknya. Sudah kelihatan indah, cantik, bersih, putih. Agar bunganya tambah cantik, saya akan memberikan sarinya dari wortel. Kita potong wortel kira-kira 1 cm. Lalu kita rapihkan kulitnya, kita buang, dan atasnya kita bentuk menjadi sari. Kita rapihkan kembali bagian bawah dan bagian atasnya. Kemudian kita buat irisan halus di bagian atasnya agar lebih cantik. Untuk sarinya nih, kalau yang punya tomat cherry itu lebih cantik ya, karena warnanya merah. Atau apa aja yang lebih menarik bisa ya, nggak mesti harus wortel. Wortel ini adalah salah satu jenis sayuran yang mudah sekali didapat. Nah, wortel buat sarinya udah selesai. Bagian bawahnya kita rapikan lagi ya, biar lebih cantik. Nah, udah selesai. Cantik ya. Nah, bunga dari lobaknya udah selesai. Tinggal kita menambahkan sari di bagian tengahnya. Sari yang terbuat dari wortel tadi kita tusukkan, tusuk gigi yang sudah diperkecil. Lalu kita tusukkan wortelnya. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi lebih cantik kan, lebih hidup. Warna putih lobak dengan wortel. Warnanya jadi lebih cantik. Nah, semoga video ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.